Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Mesak Moy. Kami sedang berbincang tentang mata Tuhan tertuju. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda mulai bisa bergabung ya. Silahkan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 0315046000, SMS atau WA 0813-330-6000. Pak Mesak, kepada siapa tadi mata Tuhan tertuju? Kepada orang yang takut akan Dia. Ya. Takut akan Dia itu adalah hidup benar ya. Hidup benar, ya. Lanjutannya masih koma ternyata, masih koma. Belum selesai ya. Betul. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, itu yang seperti apa? Nah, jadi berharap akan kasih, namanya berharap, Mbak Wahyu, berarti kita selalu menginginkan, ya, menginginkan, merindukan sesuatu. Ya. Nah, ini menginginkan, merindukan kasih setia Tuhan. Nah, apa artinya kasih setia Tuhan? Ini sesuatu yang unik, Mbak Wahyu, karena hanya di dalam Alkitab dan juga mungkin artikel-artikel Kristen yang Mbak Wahyu kalau kita baca menemukan kasih setia langsung jadi satu. Kasih setia. Iya. Kalau dalam artikel atau buku apapun sekuler tidak pernah kecuali cinta kasih. Ya kan? Kasih sayang, kasih yang mesra, tapi tidak pernah menemukan kasih setia. Karena bagi orang antara kasih dan setia itu dua hal yang berbeda. Tetapi hanya di dalam Alkitab, ya, dan pasti tulisan-tulisan rohani semuanya kan dasarkan Alkitab. Ini kasih setianya dijadikan satu. Nah, nggak pakai kata dan loh, penghubung loh. Ya. Jadi apa bedanya? Nah, ini bedanya gini. Dalam bahasa aslinya itu kasih setia itu dari bahasa Ibrani, keset, ya, jadi bukan keset, ya. Nah, keset ini memiliki beberapa pengertian, tapi sesuai dengan konteksnya ada dua. Yang pertama di sini kasih setia Tuhan artinya orang yang menyadari keadaan hidupnya yang miskin. Ya, ini miskin secara jasmani loh, Mbak Wahyu. Ya, orang yang menyadari keadaannya yang miskin. Lalu pengertian yang kedua, orang yang selalu berharap akan pengampunan dari Tuhan. Nah, jadi gini, pertama menyadari kalau dia orang miskin, maka biasanya orang miskin itu dalam tanda petik memohon pertolongan, ya kan, selalu merindukan, berharap pertolongan, bantuan dari orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, artinya apa? Dia benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, dia mau bergantung. Secara ekonomi dia nggak mampu, ya kan? Secara ekonomi dia nggak mampu, sehingga ya apa yang dilakukan, walaupun bekerja, walaupun beraktivitas, tetapi yang utama adalah dia mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa sumber berkat, pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. Nah, kalau ada seseorang yang tidak mau menyadari, ya, bahwa apa yang dia miliki itu semuanya dari Tuhan, ada kesombongan, ya, kembali lagi yang poin pertama, tidak takut akan Dia, menurut Salomo orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Maka mungkin ini juga momen yang tepat saat ini, ya, dengan adanya corona, orang yang menganggap bahwa dia memiliki segala-galanya, harta, kekuatan, lalu dia tidak memohon, dia gak bergantung kepada Tuhan. Ya, ini mungkin momen yang tepat untuk merenungkan kembali, introspeksi diri. Ternyata semua itu gak ada jaminannya sama sekali.
ya kan? Kalau sudah begini, ya, kalau berlama-lama, ya kalau cuma sampai Juni, ya mungkin masih. Tapi kalau bertahun, 1 tahun saja, sebesar apapun pengusaha itu, saya yakin dia juga akan dalam tanda petik keok juga. Kenapa? Sebesar apapun pengusaha, kaki tangannya kan pasti pengusaha menengah kecil. Dan terakhir adalah masyarakat. Nah kalau masyarakat sudah nggak butuh, ya kan? Pengusaha kecil menengah juga nggak berani lagi ambil barang, misalnya produk untuk karena nggak ada. Nah lalu pabriknya itu mau jual kemana, iya kan? Nah disinilah marketnya nggak ada lagi. Lalu mau buat apa? Sebesar apapun ya kalau hanya produksi lalu barangnya nggak dijual, mau dapat apa? Ya kan nggak dapat. Jadi disinilah Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Harus berharap kepada kasih setia Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau kita baca ayat sebelum ayat 18 dan 19, di sana mungkin ada ya, kita bisa baca lagi, nanti saya bacakan. Misalnya ayat yang ke-16, ya, Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh apa? Besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh apa? Besarnya kekuatan. Lalu ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Jadi di sini seorang raja, seorang pengusaha tidak peduli ya, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun kekuasaannya, tetapi dia tidak bisa terhindar dari apapun kecuali dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Bahkan seorang pahlawan pun tidak akan tertolong sekalipun dia memiliki kekuatan segala macam, ya. Bahkan kuda adalah harapan sia-sia. Di sini berbicara tentang kita mengandalkan sesuatu di luar kita. Ya kan? Wah, orang Mesir menganggap bahwa mereka punya kuda yang luar biasa, pasukan berkuda bisa mengalahkan Israel, ya kan? Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena umat Israel selalu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika mereka bergantung kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya, pembelaannya kepada mereka. Jadi di sini Tuhan mau katakan, kalau kita mau datang beribadah, ya, kita mau bersekutu dengan Dia, kita dalam hati kita juga harus memiliki satu rasa kebergantungan kepada Tuhan secara totalitas. Tidak bergantung kepada harta kita. Tidak bergantung orang kepada kedudukan kita mungkin ya. Karena gini Mbak Wahyu, ini satu contoh yang nyata. Mungkin Mbak Wahyu dan juga ya para pendengar kekasih Tuhan sudah pernah mendengar yang namanya Alexander the Great, Alexander Agung, ya, dia luar biasa, dia pemimpin kerajaan Yunani, dan pada masanya kerajaan Yunani mencapai puncak keemasannya. Dia masih sangat muda, bahkan dia meninggal dalam usia yang sangat-sangat muda, 33 tahun, karena hidupnya amburadul. Tetapi yang saya mau katakan begini, ketika dia menjelang ajalnya, dia sakit dan dia tahu bahwa ini sudah hari-hari terakhirnya. Dia memanggil keluarganya, lalu dia berkata kepada istri, anak-anak keluarganya, dia bilang, dia ada 3 permintaan bahwa sebelum dia meninggal. Permintaan pertama adalah apa? Dia katakan begini, nanti kalau saya sudah mati, meninggal, saya minta dokter pribadi saya yang paling pintar ikut mengusung peti mayat saya menuju ke tempat pemakaman. Dokter pribadi saya yang paling pintar. Loh, keluarganya bertanya, loh apa hubungannya? Kan dia punya dokter pribadi yang cukup banyak. Lalu Alexander katakan begini, saya mau mengajarkan kepada kalian, saya juga mau mengajarkan kepada seluruh orang di dunia, bahwa sepintar apapun seorang dokter, dia tidak bisa memperpanjang usia hidup manusia. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi betul.
sepintar, ya ini contohnya saja. Berapa dokter yang spesialis yang saat ini pun menjadi korban, ya kan, virus corona. Jadi sepintar apapun dokter, dia tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Bahkan penemu virus itu sendiri meninggal. Ya. Lalu yang kedua, permintaannya yang kedua, dia berkata begini, nanti tolong taburkan emas sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke tempat pemakaman. Heran juga, lo kenapa kok harus taburi dengan emas? Ya kan, biasa taburi dengan bunga-bunga, kok ini emas. Lalu Alexander, orang kaya mah bebas. Iya, kan dia penguasa jadi punya harta kekayaan berlimpah lah. Lalu dia katakan, saya memang mengajarkan kepada kalian dan juga kepada semua orang, ya, bahwa tidak peduli sekaya apapun kamu, tidak peduli berapa banyak emas berlian yang kamu punya, tetapi ketika ya kamu mati, kamu tidak membawa itu semua, tidak ada gunanya sama sekali. Lalu permintaan yang ketiga, nanti tolong peti mati saya dilubangi di bagian ya tangan, ya dekat tangan, kiri kanan, nanti tangan saya dikeluarkan, ya yang kiri kanan dua-duanya dikeluarkan, telapak tangan ya. Loh, untuk apa? Lalu Alexander berkata, saya juga mengajarkan kepada kalian, kepada semua orang, bahwa tidak peduli seperti apapun ketika kita hidup, tapi ketika tangan saya di luar kosong, itu menyatakan bahwa kamu mati, kamu juga pulang, tidak bawa apa-apa, pulang dengan tangan yang hampa. Jadi intinya adalah apa? Loh, dia ngomong bukan karena dia iri hati loh ya kan? Bahkan, ini orang yang punya semuanya. Ini punya semua, dan itu fakta, sejarah mencatat ya. Bahkan Salomo pun ya kan, dia ngomong takut akan Tuhan itu yang terpenting. Kalau enggak semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Orang yang, paling kaya loh. Orang paling kaya, paling berhikmat, dan itu sepanjang sejarah manusia. Firman Tuhan bilang tidak ada yang akan seperti kamu sebelum dan sesudah. Tidak akan. Tapi dia sendiri ngomong kalau enggak takut akan Tuhan semuanya sia-sia. Nah, di sini intilah pertama bahwa itu berharap selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, lalu kasih setia Tuhan, pengertian yang kedua bahwa adalah kita selalu menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang butuh pengampunan daripada Tuhan. Nah, kalau saudara merasa bahwa saudara sudah rohani, ya udah kan, benar, ya udah benar, nggak butuh Tuhan, maka di sini jangan berharap mata Tuhan tertuju kepada saudara. Iya, Tuhan melihat. Tetapi wah ini kok sombong rohani sekali, ya kan? Ini seperti apa ya? Kok merasa benar segala macam. Kadang kita bandingkan, saya lebih baik kok dari dia. Lebih baik. Nah, ukuran yang kita pakai ukuran. Padahal belum tentu Tuhan tentu melihat kita seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus tetap menyadari bahwa kita orang berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan, yang butuh belas kasihan daripada Tuhan, kemurahannya Tuhan. Nah, kalau kita nggak menyadari itu, kita nggak mau bergantung kepada Tuhan, ya secara ekonomi, secara fisik, dan kita juga nggak menyadari bahwa kita ini orang berdosa, lalu sok rohani, segala macam, maka jangan berharap mata Tuhan ditujukan kepada saudara. Karena ini firman Tuhan loh. Ya, ini ketika mata Tuhan tertuju kepada kita dapat apa sih, Pak? Ya, baik. Jadi kita akan baca. Untungnya apa buat untungnya kita? Apa ya? Nanti ya kalau saya sudah gini-gini, dapatnya apa sih? Ya kan? Karena sering manusia kalau sudah suruh melakukan sesuatu pasti minta upah minta upahnya. Lalu apa yang saya dapatkan kalau sudah gini? Ya kan? Ya, nah, di sini Tuhan ternyata enggak sia-siakan. Tuhan menghargai, menghormati apa yang kita lakukan ketika kita taat, kita takut akan Dia, berharap akan kasih setia. Nah, di sini ada dua kado, ya, ada dua berkat istimewa yang Tuhan berikan buat orang yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setia. Yang pertama, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ini melepaskan, bukan meluputkan loh. Kalau meluputkan itu belum terjadi, ya kan? Belum terjadi. Kalau Tuhan meluputkan kita dari kecelakaan, berarti belum terjadi kecelakaan. Tapi kalau ini melepaskan, artinya kita sudah terikat loh, ya. Jadi kita sudah terikat, lalu Tuhan melepaskan kita. Nah,
di sini melepaskan jiwa kita dari maut. Ini berbicara tentang kehidupan rohani kita dan juga berbicara tentang kehidupan yang akan datang yaitu di surga. Ya. Tidak dikatakan Ya. melepaskan tubuh kita Nah, daripada maut, tidak. Ini jiwa ya. daripada maut, kematian. Ya, jadi artinya apa? Kalau benar-benar kita bergantung kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita orang berdosa, maka Tuhan ya akan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk percaya, untuk menerima Tuhan Yesus, dan kita bisa hidup di dalam kebenarannya yang mungkin selama ini kita terikat ya dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan hal-hal duniawi yang ya dalam tanda petik yang merupakan kesukaan-kesukaan kita yang kita anggap ya itu hobi, ya itu biasa, ya, tapi nggak semuanya juga menyenangkan hati Tuhan. Kita diikat oleh hawa nafsu dunia. Nah, disinilah kalau kita menyadari kehidupan kita, keberdosaan kita, maka Tuhan akan melepaskan jiwa kita daripada maut. Tuhan mengangkat kita dari lumpur kebinasaan, ya, untuk memberikan kita hidup yang kekal, ya, hidup bersama dengan Tuhan. Ya, tubuh mungkin memang akan mati, maut, betul. Ya, mengalami maut, tetapi jiwa itu yang penting. Jiwa itu yang melepaskan penting. jiwa Melepaskan daripada maut. Jiwa. Karena kadang orang walaupun masih hidup seperti sekarang, jiwanya hilang. Jiwanya hilang, ya, jiwanya sudah terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, itulah yang Tuhan melepaskan kita dari ikatan-ikatan itu, sehingga Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, ada 2 kado tadi katanya Pak Mesak yang disediakan Tuhan bagi kita yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Yang pertama, jiwa kita ini dilepaskan dari maut. Masih ada 1 kado lagi. Apakah itu dan bagaimana penjelasannya? Sabar. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi, dan sabar untuk yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kami juga akan tanggapi setelah kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan.